Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pengantar manajemen risiko akan mempresentasikan untuk chapter 16 of balance sheet risk, di mana pada mata kuliah ini kami diampu oleh Bapak Profesor Dr. Sparta SEAK MECA. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 3 terdiri dari Saya Yanita Harisandi dengan NIM 2019-12-11-012. Saya Rosa Virginia Leara Prilly dengan NIM 2019-12-11-026. Saya Wahyudri Nurhayati dengan NIM 2019-12-11-030. Saya Silviana Vita 2019-12-11-048. Pada chapter 16 ini, nantinya akan membahas berbagai kegiatan off balance sheets dari lembaga keuangan, di mana pertama-tama nanti akan membahas mengenai pengaruh aktivitas off balance sheets pada exposure dari resiko lembaga keuangan, kinerja pengembalian, dan solvabilitas. Kemudian menjelaskan juga berbagai jenis kegiatan off balance sheet dan resiko yang terkait dengan masing-masing karena aktivitas off balance sheets menciptakan exposure resiko solvabilitas. Regulator memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Kemudian persyaratan modal ini nanti akan dijelaskan lebih dalam di bab 20. Di sini hanya sebagai pengantar saja. Sementara pembahasan menekankan pada bahwa kegiatan ini dapat menambah resiko lembaga keuangan. Bab ini juga nantinya akan diakhiri dengan diskusi tentang peran kegiatan off balance sheets dalam mengurangi resiko lembaga keuangan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan. Contohnya nanti akan dijelaskan mengenai tentang JP Morgan case dalam mengevaluasi resiko di luar neraca. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi manajer lembaga keuangan adalah skala relatif dari aktivitas on and off balance sheets di mana dari lembaga keuangan. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca ini muncul karena adanya aset dan kewajiban yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Misalnya, simpanan dan kepemilikan lembaga keuangan atas obligasi dan pinjaman merupakan suatu aktivitas di neraca. Nah, sebagai perbandingan, aktivitas off balance sheet kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua orang kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item di luar neraca atau off balance sheet biasanya muncul di bawah garis. Seringkali hanya sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan. Dalam istilah ekonomi, item dari off balance sheet adalah aset dan kewajiban kontingensi yang mempengaruhi masa depan bukan saat ini, yang dalam bentuk di neraca lembaga keuangan. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja lembaga keuangan di masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item off balance sheet ini sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure resiko di lembaga keuangan modern. Dari perspektif penilaian, aset dan kewajiban OBS atau off balance sheet berpotensi menghasilkan positif atau negatif di masa depan arus kas. Biaya dari kegiatan OBS akan memberikan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan terbesar dan paling banyak kreditnya. Misalnya, dalam hal ini contohnya itu, hanya dalam kuartal pertama pada tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh oleh bank komersial mencapai 7,7 miliar dolar, dibandingkan dengan 1,9 miliar dolar pada kuartal pertama di tahun 1996 dan naik dari kerugian kuartal keempat tahun 2008, di mana pada puncak kerugian finansial itu sebesar 9,2 miliar. Next. Lembaga keuangan menggunakan beberapa aktivitas OBS, terutama untuk transaksi forward, futures, option, dan swap, di mana untuk mengurangi atau mengelola resiko suku bunga, resiko nilai tukar mata uang asing, dan resiko kredit, serta exposure dengan cara yang lebih unggul dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini. Namun, aktivitas OBS ini dapat melibatkan resiko yang menambah exposure resiko lembaga keuangan secara keseluruhan.
inti dari inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hipotek off balance sheet yang dibuat dan dipegang oleh lembaga keuangan. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout dari beberapa lembaga keuangan terbesar dan hampir kehancuran sistem keuangan dan ekonomi dunia. Hasil dari nilai sebenarnya dari modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan bukan hanya perbedaan antara nilai pasar, aset, dan kewajiban di neraca, tetapi juga mencerminkan perbedaan antara nilai pasar saat ini dari aset dan kewajiban di luar neraca atau kontingensi. Next. Di sini ada tabel 16 strip 1 mengenai jenis utama dari kegiatan di luar neraca. Yang pertama itu ada schedule dari liabilities activities, di mana komitmen perjanjian, komitmen pinjaman, komitmen ini kontraktual untuk memberikan pinjaman hingga jumlah tertentu pada tingkat bunga tertentu di masa depan. Kemudian ada letter of credit, di mana di sini merupakan jaminan kontingensi yang dijual oleh lembaga keuangan untuk menjamin kinerja pembeli jaminan. Kemudian ada kontrak tahunan atau derivatif kontrak, di mana perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan kuantitas standar suatu aset pada harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Perdagangan saat dikeluarkan atau when issued trading. Di sini merupakan perdagangan sekuritas sebelum penerbitannya yang sebenarnya. Kemudian ada pinjaman terjual atau loan sold, di mana pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan dan kemudian dijual kepada investor lain yang dalam beberapa kasus dapat dikembalikan ke lembaga asal di masa mendatang jika kualitas kredit dari pinjaman tersebut memburuk. Kemudian ada non-schedule dari liabilities activities, di mana di sini resiko penyelesaian atau settlement risk, resiko kredit intraday, seperti yang terkait dengan aktivitas wire transfer chips. Kemudian ada affiliate risk atau risiko afiliasi. Resiko yang dikenakan pada salah satu afiliasi induk perusahaan sebagai akibat dari potensi kegagalan afiliasi induk perusahaan lainnya. Next. Kita masuk ke aktivitas off balance sheets dan solvabilitas lembaga keuangan. Yang pertama, ada aset di luar neraca. Aset di luar neraca itu terjadi jika ketika peristiwa kontingensi terjadi. Item atau aktivitas bergerak ke sisi aset neraca. Kewajiban di luar neraca jika ketika peristiwa kontingensi terjadi. Item atau aktivitas bergerak ke sisi kewajiban neraca. Misalnya seperti yang kita bahas secara lebih rinci nantinya, lembaga keuangan akan menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa pelanggan mereka tidak akan gagal membayar kewajiban keuangan dan lainnya. Contoh jaminan tersebut termasuk letter of credit dan standby LC, di mana jika terjadi wan prestasi pelanggan, kewajiban kontingensi lembaga keuangan atau jaminannya menjadi kewajiban aktual dan berpindah ke sisi kewajiban dalam neraca. Sementara beberapa bagian dari resiko ABS terkait dengan resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko lainnya. Item ini juga memperkenalkan resiko unik yang harus dikelola oleh lembaga keuangan. Kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan terbesar di Amerika Serikat selama krisis keuangan itu dapat dikaitkan dengan resiko yang terkait dengan kegiatan OBS. Misalnya nih, ada bank investasi, yaitu ada Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch, di mana ini merupakan lembaga tabungan. Washington Mutual, perusahaan asuransi, dan di bank komersial itu ada Citigroup, serta perusahaan keuangannya ada CIT Group, dan lembaga yang disponsori pemerintah, diwakilkan oleh Freddie Mac, di mana kerugian dari penutupan nilai hipotek subprime dan sekuritas OBS yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan tahun 2009. Seperti yang kita bahas nanti di bab ini itu bahwasannya kepemilikan dari lembaga keuangan
OBS dan runtuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan lembaga keuangan di bagian off balance sheet-nya ini sendiri. Next. Di sini ada tabel berikutnya mengenai efek derivatif yang dimiliki di luar neraca lembaga keuangan. Di sini efek yang pertama itu ada dari kontrak penerusan, di mana perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu dasarnya untuk menukar aset yang tidak standar dengan tunai di beberapa tanggal mendatang. Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal kadaluarsa kontrak forward ditetapkan pada waktu 0 atau dasarnya. Harga kontrak forward adalah tetap selama umur kontrak. Kemudian ada efek dari kontrak berjangka, di mana ini merupakan suatu perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu kosong atau dasar untuk menukar aset standar dengan uang tunai di beberapa tanggal mendatang. Setiap kontrak memiliki kadaluarsa standar dan transaksi terjadi di pasar terpusat. Harga kontrak berjangka berubah setiap hari karena nilai pasar aset yang mendasarinya berfluktuasi. Kemudian ada pilihan merupakan kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada harga. Pada harganya ini tertentu dalam jangka waktunya juga tertentu. Kemudian ada menukar, di mana perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan aset atau serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Next. Sejak item dari OBS adalah aset dan kewajiban kontingensi dan pindah ke neraca dengan probabilitas kurang dari 1, maka penilaian mereka sulit dan seringkali sangat kompleks. Karena banyak item dari OBS ini melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum, dan menerapkan model teori keuangan klaim atau harga opsi. Misalnya, salah satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi OBS dalam opsi adalah dengan menghitung delta pilihan. Delta pilihan di sini merupakan perubahan nilai opsi untuk satu unit perubahan harga sekuritas yang mendasarinya. Di sini delta pilihan ini akan sensitif nilai opsi terhadap perubahan unit dalam harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nosional dari posisi opsi. Nilai nosional ini merupakan suatu produk atau nilai nominal dari salah satu item OBS. Delta opsi terletak antara 0 dan 1. Jadi, misalnya kita anggap di lembaga keuangan telah membeli opsi untuk beli obligasi itu. Misalnya, memiliki aset OBS dengan wajah atau dengan nilai nosional itu dari 100 juta dan delta dihitung pada 0,25. Maka aset dari nilai kontingensinya ini dari posisi opsi ini sebesar 25 juta. Ini ada perhitungannya di mana delta of an option dirumuskan dari perubahan harga option dibagi dengan perubahan harga di bawah underlying securities-nya. Jadi nanti kita dapat nilainya 0,25. Dan nosionalnya atau face value-nya dari option-nya ini sebesar 100 juta dolar. Next. Untuk mengetahui nilai delta untuk opsi tersebut, maka diperlukan model penetapan harga opsi seperti yang dicontohkan oleh Black-Scholes atau model binominal. Di mana di sini secara umum delta opsi bervariasi dengan tingkat harga keamanan yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uang, yaitu 0. Deltanya ini lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Dengan memperhatikan bahwa jika lembaga keuangan menjual opsi, opsi tersebut akan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Komitmen pinjaman dan letter of credit juga merupakan aktivitas di luar neraca yang memiliki fitur opsi. Secara khusus, pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menarik batas kredit tersebut sedang melaksanakan dan option untuk pinjaman dan option untuk
meminjamkannya itu tersebut. Next. Berikutnya akan dibahas mengenai yang berhubungan dengan swap, futures, dan forward, di mana pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai yang setara dari aset yang mendasarinya. Misalnya untuk swap suku bunga mengambang tetap sebesar 20 juta dolar dengan jangka waktu 10 tahun, di mana lembaga keuangan akan menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahunan sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar pembayaran suku bunga mengambang setiap setengah tahun di indeks ke LIBOR dapat dilihat sebagai setara dalam hal penilaian dari posisi neraca dalam dua obligasi, yaitu 20 juta dolar. Artinya, di mana lembaga keuangan dapat dilihat sebagai jangka panjangnya itu 20 juta dolar. Ini memegang aset dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan 8% per tahun dan shortnya 20 juta dengan sebagai kewajiban dalam memegang obligasi tingkat mengambang 10 tahun jatuh tempo yang tarifnya disesuaikan setiap 6 bulan. Kemudian nilai pasar dari swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi suku bunga tetap dan arus kas yang diharapkan pada obligasi suku bunga mengambang. Nilai pasar ini biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nasional swap. Dalam contoh yang tadi, di mana 20 juta dolar dengan nilai pasar sekitar 3% dari angka ini atau sekitar 600.000 dolar. Bank for International Settlement melaporkan total nilai nasional dari sekuritas derivatif OTC adalah sebesar 630,1 miliar dolar pada tahun 2015 dan nilai pasar sekuritas berada di nilai 20,9 miliar atau sekitar 3,3% dari nilai nosionalnya. Pada bulan Desember 2008, setelah dimulainya krisis keuangan, nilai nosional menjadi 591,96 miliar. Di mana ini mengalami penurunan pertama yang pernah terjadi dan nilai pasar menjadi 33,89 miliar atau penurunan sekitar 5,7%. Dengan model penilaian ini, kita dapat menghitung dalam artinya itu nilai saat ini atau pasar dari setiap aset dan kewajiban OBS dan pengaruhnya terhadap solvabilitas lembaga keuangan. Dari sudut pandang pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam nilai kewajiban OBS dapat membuat lembaga keuangan bangkrut secara ekonomi sama efektifnya dengan kerugian karena kesenjangan suku bunga yang tidak sesuai dan default atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya selama krisis keuangan, kerugian atas kewajiban utang yang dijaminkan OBS terkait dengan hipotek AS mencapai sekitar 260 miliar dolar. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai pengembalian dan risiko aktivitas dari off-balance sheet. Pada tahun 1980-an meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur. Peningkatan volatilitas suku bunga dan penurunan margin bunga untuk pinjaman neraca karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan off-balance sheet yang menguntungkan dengan memindahkan aktivitas dana neraca. Bank berharap untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan biaya untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dikenakan pada kegiatan di luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki insentif penghindaran pajak, pendapatan, dan peraturan umum untuk memindahkan aktivitas dari
neraca mereka. Di dalam pada tahun 80-an ini, pertumbuhan dramatis dalam kegiatan OBS menyebabkan Federal Reserve memperkenalkan skema pelacakan, lebih tepatnya di tahun 1983, sebagai bagian dari laporan panggilan triwulan mereka. Bank dan tabungan lembaga mulai mengirimkan jadwal liabilitas di mana mereka mencantumkan ukuran dan variasi nasional kegiatan OBS mereka. Di sini nanti menunjukkan aktivitas di luar neraca untuk bank komersial dan lembaga tabungan AS untuk tahun 1992 dan kuartal pertama di tahun 2015. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Selanjutnya berikut ada tabel 16 tentang volume agregat komitmen dan kontingensi di luar neraca oleh Bank Umum dan Lembaga Tabungan Amerika Serikat dalam miliar dolar. Berikut ada tahun yang pertama itu tahun 1992 dan 2015. Nah, ini tuh berdasarkan sumber data berbagai masalah komitmen dari kontingensi di luar neraca oleh Bank Umum. Next. Berikutnya ada kontrak derivatif yang berisi ada futures, forward, swaps, option, dan kredit derivatif. Dibandingkan dengan aset neraca sebesar 2.246,1 dolar miliar, tabel 16 strip 5 yang tadi menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan aktivitas OBS selama periode 1992 sampai 2015 disebabkan oleh kontrak derivatif. Kepemilikan kontrak ini meningkat 2,745% dari 8.765 dolar miliar pada tahun 1992 menjadi 2.409.337 dolar miliar pada kuartal kedua tahun 2011 sebelum jatuh kembali ke 203.120 dolar miliar pada tahun 2015. Bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan pada 2010 dalam menanggapi krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang melarang lembaga penyimpanan AS terlibat dalam perdagangan eksklusif, yaitu perdagangan sebagai prinsipal untuk rekening perdagangan bank. Ini termasuk setiap transaksi untuk membeli atau menjual derivatif. Next. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa tadi ada tabel 16.5 tentang kontrak derivatif yang dimiliki oleh Bank Umum berdasarkan produk kontrak dalam nilai miliar dolar. Yang pertama, di tabel ini itu ada 8 tahun. Yang pertama 1992, kemudian 1996, 2000, 2004, 2008, 2011, 2012, dan 2015. Nah, ini itu ada masa depan tukar pilihan derivatif kredit dan total. Nah, derivatif kredit dilaporkan untuk pertama kalinya itu pada kuartal pertama di tahun 1997. Next. Selanjutnya masuk ke komitmen pinjaman. Saat ini sebagian besar pinjaman komersial dan industri dibuat oleh perusahaan yang menghapus atau meminjam terhadap
jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Pada bulan Mei 2015, 94,6% dari semua pinjaman K dan I 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% dari pinjaman K dan I yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dibuat berdasarkan kontrak komitmen. Next. Selanjutnya ada perjanjian komitmen pinjaman, komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan jumlah maksimum tertentu, misalnya 10 juta dolar, dengan persyaratan suku bunga tertentu, misalnya 12%. Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan jangka waktu peminjam memiliki opsi untuk menghapus pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan opsi dan penarikan tidak akan dilakukan. Next. Berikut ada contoh 16.1, perhitungan yang dijanjikan kembali pada komitmen pinjaman. Cukup mudah untuk menunjukkan bagaimana fitur unik dari komitmen pinjaman mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan pada pinjaman. Nah, dalam bab ini kami mengembangkan model untuk menentukan pinjaman ini dan dapat diperpanjang. Kemudian rumus umum untuk mengembalikan yang dijanjikan 1 plus K dari komitmen pinjaman adalah sebagai berikut. Next. Berikutnya, di sini ada gambar 16-1 tentang struktur komitmen pinjaman. Next. Masuk ke dalam resiko. Yang pertama itu ada resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI berjanji sebelumnya untuk memberikan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen baik pada beberapa suku bunga dan sebagai komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap. Yang kedua, beberapa suku bunga sebagai variabel tingkat komitmen pinjaman. Next. Yang kedua ada resiko penghapusan. Nah, secara khusus dalam membuat komitmen pinjaman, FI harus selalu siap untuk memberikan batas komitmen maksimum 10 juta dolar dalam contoh. Peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 dolar dan plafon 10 likuiditas di masa depan. Next. Selanjutnya ada resiko kredit. Lembaga keuangan juga menghadapi tingkat resiko kredit kontingensi dalam menetapkan tingkat bunga atas komitmen pinjaman. Secara khusus, lembaga keuangan sering menambahkan premi resiko berdasarkan penilaian kelayakan kredit peminjam saat ini. Next.
Kemudian ada resiko pendanaan agregat. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman spot kepada peminjam dibatasi, mungkin sebagai akibat dari tindakan kebijakan moneter Federal Reserve yang membatasi. Penyebab lainnya adalah meningkatkan keengganan LK terhadap pinjaman, seperti yang terlihat selama krisis keuangan, ketika bank tidak mau meminjamkan kepada siapapun kecuali pemohon pinjaman yang paling layak untuk dikreditkan. Dalam krisis kredit seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti yang tidak memiliki komitmen pinjam. Untuk menghapus komitmen pinjaman, kemungkinan besar akan menjadi yang terbesar ketika kondisi pinjaman dan pendanaan LK paling mahal dan sulit. Next. Dan yang terakhir ada letters of credit komersial dan standby letters of credit. Dalam menjual surat kredit komersial atau LC, dan surat kredit siaga atau SLC untuk biaya, FI menambah kewajiban kontingensi mereka di masa depan. Baik LC dan SLC pada dasarnya adalah jaminan dijual oleh FI untuk menanggung pertunjukan pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, FI yang menjual LC dan SLC ada Next. Selanjutnya terkait surat kredit komersil. Surat kredit komersil banyak digunakan dalam perdagangan domestik dan internasional. Misalnya itu mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara seorang petani di Iowa dan pembeli di New Orleans, atau pengiriman barang antara importir AS dan eksportir asing. Peran FI adalah untuk memberikan jaminan formal bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan datang terlepas dari apakah pembeli barang gagal membayar. Next. Nah, di sini ditunjukkan contoh LC yang sangat sederhana pada gambar 16.2, di mana untuk transaksi internasional antara importir Amerika Serikat dan eksportir Jerman. Misalkan importir Amerika Serikat mengirim pesanan mesin senilai 10 juta ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan oleh panel 1 pada gambar 16.2. Namun eksportir Jerman mungkin enggan mengirim barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirim. Importir AS mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena hanya tahu sedikit tentang kelayakan kredit importir AS, atau karena importir AS memiliki peringkat kredit yang rendah. Misalnya nilainya B. Untuk membujuk eksportir Jerman mengirimkan barang, importir AS mungkin harus beralih ke FI AS besar yang telah mengembangkan hubungan pelanggan jangka panjang dengannya. Dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau, FIAS dapat menilai kelayakan kredit importir AS dengan lebih baik. Amerika Serikat dalam contoh ini, FI akan mengirimkan kepada eksportir Jerman LC yang menjamin pembayaran barang dalam 90 hari. Terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajiban kepada eksportir Jerman. Ini dapat dilihat pada panel kedua.
Secara implisit, FI mengganti risiko kredit importir AS dengan penjaminan risiko kreditnya sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif, dalam menjamin pembayaran, FI harus memiliki reputasi kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir AS. Setelah FI menerbitkan LC dan mengirimkan ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir AS, seperti yang ditunjukkan oleh panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir AS akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim dan FI menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau $10.000 dalam contoh ini. Next. Selanjutnya terkait surat kredit siaga. Letter of credit siaga melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan letter of credit komersial. Namun, struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. FI dapat menerbitkan SLC untuk mencakup kontingensi yang berpotensi lebih berat, lebih sedikit dapat diprediksi atau sering, dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan kinerja obligasi di mana FI dapat menjamin bahwa pengembangan real estate akan selesai dalam beberapa interval waktu. Sebagai alternatif, FI dapat menawarkan jaminan default untuk mendukung penerbitan surat berharga atau CP atau obligasi pendapatan kota untuk memungkinkan penerbitan mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Next. Tanpa peningkatan kredit misalnya, banyak perusahaan tidak akan dapat meminjam di pasar CP atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Peminjam P1 yang menawarkan surat berharga komersial dengan kualitas terbaik biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah dari peminjam P2 tingkat kualitas berikutnya. Dengan membayar biaya mungkin sekitar 25 basis poin ke FI menjamin untuk membayar pokok dan bunga membeli CP pada saat jatuh tempo jika perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan SLC dari masalah CP biasanya menghasilkan penempatan kertas di kelas resiko default terendah atau P1 dan penghematan penerbitan hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan 40 basis poin dikurangi 25 basis dikurangi biaya SLC poin sama dengan 15 basis poin. Perlu ditekankan bahwa Amerika Serikat bukanlah satu-satunya penerbit SLC. Tidak mengherankan jika obligasi, kinerja, dan jaminan keuangan adalah lini bisnis penting dari perusahaan asuransi property casualty. Pertumbuhan baris ini untuk asuransi property casualty telah datang dengan mengorbankan bank-bank Amerika Serikat. Selain itu, bank asing semakin mengambil bagian dari pasar Amerika Serikat di SLC. Alasan kerugian dalam bisnis ini adalah garis oleh Bank Amerika Serikat.
di mana bahwa untuk menjual jaminan seperti SLC secara kredibel, penjual harus memiliki peringkat kredit yang lebih baik. Daripada pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa bank Amerika Serikat atau induk perusahaan mereka memiliki peringkat senilai AA. Lembaga keuangan domestik dan bank asing lainnya di sisi lain lebih sering memiliki peringkat AA. Peringkat kredit yang tinggi tidak hanya membuat penjamin lebih menarik dari sudut pandang pembeli, tetapi juga membuat penjamin lebih kompetitif karena biaya dananya lebih rendah daripada lembaga keuangan yang kurang layak kredit. Next. Selanjutnya, risiko terkait dengan letter of credit. Risiko bagi FI dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC mungkin gagal untuk melakukan seperti yang dijanjikan berdasarkan kewajiban kontrak. Misalnya dengan LC komersial yang dijelaskan tadi di sebelumnya, ada kemungkinan kecil bahwa importir Amerika Serikat tidak akan mampu membayar jumlah $10 juta dalam 90 hari dan akan berakhir dengan gagal bayar. Kemudian FI akan berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan dipenuhi. Biayawan prestasi semacam itu berarti bahwa FI penjamin harus membayar senilai $10 juta kepada eksportir, meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Demikian juga SLC, ada kemungkinan kecil bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP senilai $100 juta seperti yang dijanjikan pada saat jatuh tempo. FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar senilai $100 juta kepada pemegang CP atau investor atas nama penerbit. Jelas biaya atas letter of credit harus melebihi risiko gagal bayar yang diharapkan pada LC atau SLC. Yang sama dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk mengklaim kembali aset dari importir atau penerbit CP yang non-prestasi dan biaya pemantauannya. Selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban surat berharga mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensi default akan melumpuhkan lembaga keuangan yang sudah kekurangan likuiditas yang telah menulis standby letter of credit yang mendukung surat berharga. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembentukan Commercial Paper Funding Facility atau CPFF yang merupakan fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Berdasarkan rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi perusahaan sehari-hari. Jadi, daripada harus menggunakan letter of credit bank untuk membayar kewajiban surat berharga, pemerintah federal menyelamatkan sekuritas ini dan FI mendukungnya. Next. Masuk ke dalam kontrak derivatif yang terdiri futures, forwards, swap, and option. FI dapat menjadi pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, sebanyak 1.427 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat adalah pengguna derivatif dengan 4 bank di luar besar, yaitu JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, and Bank of America. Risiko kredit kontingensi kemungkinan akan muncul ketika lembaga keuangan memperluas posisi mereka dalam kontrak berjangka, kontrak dalam future contract, forward contract, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal membayar kewajiban pembayaran
dan meninggalkan FI tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak dengan tingkat suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Selanjutnya, default seperti itu kemungkinan besar terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar pada kontrak dan FI mendapatkan uang dari kontrak tersebut. Jenis resiko default ini jauh lebih serius untuk kontrak forward daripada kontrak berjangka atau future. Next. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dari penjelasannya sendiri, forward kontrak merupakan kontrak yang tidak standar antara dua pihak untuk menyerahkan dan membayar suatu aset di masa depan. Nah, kontrak ini itu tidak standar yang ditandatangani secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti dua lembaga keuangan, dan semua arus kas harus dibayar pada satu waktu atau pada saat kontrak jatuh tempo. Oleh karena itu, perjanjian tersebut pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau OTC tanpa jaminan eksternal jika salah satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Misalnya, penjual kontrak mungkin default pada kontrak valuta asing forward yang menjanjikan untuk mengirimkan 10 juta euro dalam waktu 3 bulan dengan nilai tukar dolarnya itu 1,40 dolar hingga 1 euro. Jika biaya untuk membeli 1 euro untuk pengiriman adalah 1,60 ketika kontrak forward jatuh tempo. Next. Kebalikannya dengan kontrak forward, untuk future kontrak adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Future Exchange atau NYFA, bagian dari ICE Futures US atau NYBOT. Nah, future contracts ini seperti kontrak berjangka, yang adalah komitmen untuk menyerahkan valuta asing atau beberapa aset lainnya pada suatu tanggal di masa mendatang. Jika pihak lawan gagal dalam kontrak berjangka, bagaimanapun pertukaran mengasumsikan posisi pihak yang gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi, kecuali pasar uang yang sistematis, keruntuhan mengancam bursa itu sendiri. Berjangka pada dasarnya bebas risiko default. Selain itu, risiko gagal bayar dikurangi dengan penandaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak forward. Next. Selanjutnya pembahasan terkait option atau opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya, tetapi bukan kewajiban untuk membeli, atau memiliki opsi beli atau opsi jual, atau menjual aset pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh FI, diperdagangkan baik over the counter atau OTC, atau dibeli atau dijual di bursa yang terorganisir. Jika opsi adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa, seperti opsi obligasi, opsi tersebut sebenarnya sudah bebas risiko default. Nah, namun jika itu merupakan opsi khusus yang dibeli di OTC, seperti batas suku bunga, beberapa elemen memiliki risiko default. Next. Selanjutnya adalah swap. Swap adalah kesepakatan antara dua pihak atau rekanan untuk menukar arus kas periode tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasari. Misalnya tingkat suku bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Mirip dengan opsi, swap adalah instrumen OTC yang biasanya rentan terhadap risiko pihak lawan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata asing bergerak banyak, satu pihak dapat menghadapi exposure kerugian yang cukup besar di masa depan, menciptakan insentif untuk gagal bayar.
Next. Selanjutnya, kekhawatiran resiko kredit dengan efek derivatif. Secara umum, resiko gagal bayar atau kredit pada kontrak OTC meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga dasar, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif secara umum telah mengurangi resiko FI atau membiarkannya tidak terpengaruh. Namun, krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat dikenakan derivatif pada FI dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan untuk gagal bayar atas kewajiban pembayarannya berdasarkan kontrak derivatif, situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini, dan tingkat yang berpotensi mengalami kerugian. Risiko ini paling umum di OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa. Misalnya, kewajiban hutang yang dijaminkan atau CDO atau CMO. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak yang tidak standar atau unik, yang tidak memiliki jaminan eksternal dari pertukaran yang terorganisir. Default pada kontrak ini biasanya terjadi ketika FI berdiri untuk keuntungan dari pihak lawan yang akan mengalami kerugian, yaitu ketika kontrak melakukan lindung nilai atas risiko, persis seperti yang diharapkan FI. Dengan demikian, risiko default lebih tinggi ketika volatilitas aset dasar lebih tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 2000-an. Next. Selanjutnya yaitu pembelian dan penjualan yang meneruskan surat berharga saat diterbitkan. Sangat sering bank dan lembaga keuangan lainnya, khususnya bank investasi, memasukkan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat diterbitkan atau when issued atau WI trading, yang merupakan perdagangan surat berharga sebelum masalah mereka yang sebenarnya. Komitmen OBS ini dapat mengekspos lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga di masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan kontrak forward mereka. Contoh komitmen WI yang baik adalah yang diambil dengan T-bills baru pada minggu sebelum pengumuman hasil lelang T-bill. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atas nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang dari tagihan baru 3 dan 6 bulan yang dialokasikan pada Senin berikutnya. Contohnya pada gambar 16.3, antara pengumuman ukuran lelang total pada hari Selasa dan pengumuman penjatahan tagihan yang menang pada hari Senin berikutnya. Dealer T-bill utama menjual kontrak WI. Selanjutnya akan dibahas oleh Yenita. Terima kasih. Terima kasih Rosa untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang resiko yang terkait dengan sekuritas pada saat diterbitkannya. Nah, di sini terdapat bank investasi besar dan bank komersial yang merupakan dealer utama dari treasury bills, di mana di sini ada sekitar 20 bank yang terdaftar di bank investasi dan bank komersial. Nah, mereka ini menjual treasury bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman untuk kedepannya kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin yang kecil di atas harga yang mereka harapkan untuk dibayarkan pada pelelangan yang utama. Nah, ini itu bisa menguntungkan jika dealer tersebut mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang
dengan harga atau tingkat bunga yang sesuai untuk memenuhi kontrak forward ini. Nah, makanya di dalam sekuritas saham itu terdapat istilah yang dinamakan over value dan under value, di mana di situ justru kebalikan, artinya itu merupakan kebalikannya, justru yang under value itu yang lebih bagus daripada over value. Nah, untuk yang selanjutnya masuk ke dalam loan salt, di mana di sini semakin banyak bank dan lembaga keuangan lain yang memulai suatu pinjaman di neraca mereka, tetapi nantinya mereka akan menahan sampai dengan jatuh tempo. Nah, mereka nanti akan dengan cepat menjual kembali kepada investor di luar negeri. Nah, investor luarnya itu nantinya akan mengambil saham dari perusahaan tersebut, saham lalu ada reksadana atau bisa juga korporasi. Nah, dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman, lembaga keuangan itu lebih banyak beroperasi sebagai perantara pinjaman daripada sebagai transfer aset tradisional, yang nantinya akan kita bahas di bab 25 tentang insentif untuk menjual dan cara menjualnya. Nah, ketika pihak luar membeli pinjaman dengan resource kepada penjual pinjaman, jika pinjaman yang nantinya akan macet, nantinya akan terjadi suatu implikasi kewajiban kontingensi dari OBS bagi lembaga keuangan. Selanjutnya masuk ke dalam resiko yang terkait dengan penjualan pinjaman, di mana di sini dimisalkan jika pinjaman itu dijual dengan suatu jaminan. Nah, kemudian penjualan pinjaman akan menghadirkan suatu resiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjualnya tersebut. Nah, nantinya pada dasarnya pembeli pinjaman tersebut akan memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan dana atau pinjaman kepada penjual tersebut yang dapat digunakan pembeli jika nantinya kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli tersebut memburuk. Nah, nantinya lembaga keuangan akan bersedia untuk menjual pinjaman tersebut karena mereka mendapatkan harga yang lebih baik dan karena akan memungkinkan untuk menghapus suatu aset dari neraca keuangan mereka. Nah, lembaga keuangan menjual pinjaman tersebut dengan jaminan jika peminjam pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan yang lebih tinggi dari default pinjaman dan kemungkinan yang lebih tinggi lembaga keuangan itu harus membeli kembali sebagian dari pinjamannya. Selanjutnya masuk ke dalam risiko non-schedule of balance sheet, di mana sejauh ini kita telah melihat ada 5 aktivitas dari OBS yang berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan Federal Reserve setiap kuartal sebagian dari jadwal laporan tersebut. Nah, perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka, forward, swap, dan opsi dalam berbagai bentuk. Nah, perusahaan asuransi tersebut sangat terlibat dalam membuat sebuah komitmen pinjaman dalam hipotek komersial. Lalu perusahaan properti nantinya yang akan menjadi korban untuk menanggung sejumlah besar dari jaminan keuangan tersebut, dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas saat nantinya diterbitkan sahamnya tersebut. Nah, 5 aktivitas yang baru saja dibahas itu bukan merupakan satu-satunya aktivitas OBS yang dapat menimbulkan kewajiban atau resiko kontingensi bagi lembaga keuangan. Masuk ke dalam settlement risk, di mana di sini settlement risk merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau
instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Di sini misalnya terdapat Bank X yang mengirimkan pesan pembayaran transfer dana ke Bank Z di tanggal 11. Nah, penyelesaian tunai akrual dan transfer fisik dana antara X dan Y ini, Bank X dan Y berlangsung pada akhir hari. Nah, biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpankan ke dalam rekening cadangan di Bank Federal, karena transfer dananya belum selesai sampai dengan akhir hari tersebut. Nah, Bank Z selaku bank penerima pesan itu menghadapi intraday, di mana di situ di dalam sehari resiko penyelesaiannya itu belum tuntas. Nah, nantinya dia akan dikenakan menyerahkan dana yang dijanjikan pada akhir harinya. Mereka harus berkomitmen kepada bank tersebut untuk segera menyerahkan dananya. Masuk ke dalam selanjutnya, resiko afiliasi, di mana banyak lembaga keuangan itu beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk itu merupakan perusahaan yang memiliki saham, biasanya lebih dari 25% dari perusahaan lainnya. Misalkan di sini terdapat Citigroup, yaitu perusahaan induk satu bank OBHC, di mana yang memiliki semua saham Citibank. Nah, Citigroup ini terlibat di dalam aktivitas non-bank yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dimiliki dengan kapitalisasi yang terpisah. Nah, demikian pula sejumlah holding company lainnya itu merupakan multi-bank holding company yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda juga. Nah, JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di bank-bank nasional tersebut. Nah, struktur organisasi untuk kedua perusahaan induk itu nantinya akan disajikan di gambar 16-4 ini. Di mana secara hukum dalam koneksi OBHC ini, bank dan afiliasi bukan bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks HBHC. Nah, jadi pada gambar 16-4 ini, kegagalan afiliasi non-bank atau Bank 2 itu seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC atau Bank 1 di MBHC. Selanjutnya masuk ke dalam peran kegiatan OBS dalam mengurangi suatu resiko. Nah, di mana di bab ini telah menekankan bahwa kegiatan OBS yang menambah resiko kegiatan lembaga keuangan, memang sebagian besar dari aset dan liabilitas kontingensinya itu memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan eksposur resiko default dan suku bunga dari lembaga keuangan. Nah, meskipun demikian, lembaga keuangan itu menggunakan beberapa instrumen dari OBS, khususnya itu forward, future, opsi, dan swap untuk mengurangi atau untuk mengelola suatu resiko suku bunga, resiko nilai tukar mata uang asing, dan eksposur resiko kredit dengan cara yang lebih unggul daripada apa yang akan nantinya mereka lakukan. Nah, ketika digunakan untuk melindungi nilai dari suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan resiko dari kreditnya tersebut, instrumen ini nantinya akan benar-benar dapat dipergunakan dan juga dapat bekerja untuk mengurangi suatu resiko kebangkrutan dari lembaga keuangan secara keseluruhan. Lalu, terlepas dari atribut pengurangan resiko dari sekuritas derivatif
OBS yang dimiliki oleh lembaga keuangan, penggunaan derivatif yang diperluas telah menyebabkan banyak regulator untuk selalu fokus pada atribut peningkatan dari resiko dari suatu sekuritas ini dan kemungkinan efek merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh resiko tersebut di pasar keuangan global. Hasilnya adalah peningkatan jumlah peraturan yang dikenakan pada kegiatan ini. Misalnya di Perundang-undang Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Derivatif itu di tahun 1994 dia mengamanatkan untuk meningkatkan pengawasan regulasi di lembaga keuangan yang nantinya akan bertujuan untuk menekankan sekuritas derivatif, termaksud peningkatan regulasi permodalan, pengungkapan, dan akuntabilitas, yaitu peningkatan pengawasan dari proses manajemen risiko dan persyaratan pelaporan tambahan. Juga di tahun 1994, Kantor Akuntansi Umum merilis laporan kepada Kongres tentang penggunaan derivatif oleh lembaga keuangan dan tindakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan. Nah, Kantor Akuntansi Umum ini secara khusus itu dia merekomendasi bahwa kegiatan turunan dari sekuritas yang tidak teratur dan afiliasi perusahaan asuransi dari organisasi perbankan di bawah lingkup satu atau lebih dari badan pengaturan yang ada. Nah, meskipun aturan dan regulasi ini sudah disahkan di tahun 1990, kerugian besar pada sekuritas derivatif oleh lembaga keuangan sebelumnya dan terutama selama krisis keuangan telah mengakibatkan perlunya regulasi tambahan. Karena undang-undang tersebut belum efektif diterapkan. Nah, sebagian hasil dari peran derivatif, terutama pada kredit default swap yang dimainkan dalam krisis keuangan di tahun 2009, regulator mengubah sistem regulasi keuangan Amerika Serikat untuk memperluas pengawasan regulasi ke sekuritas derivatif OTC yang tidak diatur. Nah, peraturan baru pasar derivatif ini melibatkan persyaratan pelaporan pada suatu penerbitan sekuritas yang beragun aset seperti penghapusan ketergantungan regulator pada lembaga pemeringkat kredit, lalu persyaratan bahwa bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya itu harus menyerahkan kontrak derivatif tertentu yang diatur serta yang berfungsi sebagai backstop jika salah satu pihak dalam perdagangan gagal bayar, dan persyaratan bahwa pencetus sponsor atau perantara dari aset yang disekuritasi memiliki kepentingan finansial dalam kinerjanya. Nah, peraturan tersebut mensyaratkan bahwa semua kontrak derivatif itu akan tunduk pada peraturan. Semua dealer derivatif tunduk pada pengawasan dan regulator itu diperdayakan untuk menegakkan aturan terhadap manipulasi dan penyalahgunaannya. Lalu di sini peningkatan regulasi pasar derivatif itu dimaksudkan untuk mencapai 4 tujuan utama. Yang pertama itu untuk mencegah aktivitas di pasar sekuritas dari resiko terhadap sistem keuangan. Yang kedua itu mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar tersebut. Yang ketiga mencegah manipulasi pasar, lalu mencegah manipulasi penipuan dan penyalahgunaan dari sekuritas, dan yang keempat itu memastikan bahwa derivatif OTC ini tidak dipasarkan secara ilegal kepada pihak-pihak yang tidak cukup kompeten. Masuk ke dalam ringkasan, di mana tadi sudah dijelaskan pada bab ini yang menunjukkan bahwa kekayaan bersih atau nilai ekonomi lembaga keuangan itu tidak hanya dengan nilai aktivitas tradisional di neracanya, tetapi juga dengan nilai aset dan liabilitas kontingensi dari aktivitas di luar neraca. Nah, resiko dan pengembalian beberapa item di luar neraca itu dibatasi secara rinci
yaitu komitmen pinjaman atau LC komersial dan standby. Nah, dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini memiliki dampak yang besar pada profitabilitas dan resiko di lembaga keuangan di masa yang akan datang. Nah, dua resiko lainnya yang terkait dengan aktivitas di luar neraca yaitu resiko penyelesaian dan resiko afiliasi juga sudah dibahas. Nah, bab ini menyimpulkan dengan menunjukkan bahwa meskipun kegiatan di luar neraca dapat meningkatkan sebuah resiko. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.